Siap? Oke, hari ini bertemu kembali ya, kita di pelajaran coding ya. Ya, sebelum ke pelajaran, silakan salah satu pimpin doa. Oke, kita masuk waktu silakan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa kemarin? Ya, coding apa materinya kemarin? Ya, tentang AI. Apa itu? Kemarin etika. Ya. Hari ini kita akan membahas yaitu alat komunikasi melalui kecerdasan artifisial ya. Yaitu melalui tool. Pernah menggunakan ChatGPT? Itu kita komunikasi dengan AI dan AI memberikan apa yang kita minta. Ya, jadi untuk komunikasi dengan tool ini, apa yang kita input, proses, kemudian output. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi konsep komunikasi melalui tool KA ya. K itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan manusia. Jadi perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma. Kemudian KA dapat memproses data dan cepat memberikan jawaban yang bermanfaat dalam berbagai konteks komunikasi. Box ya, program yang mempelajari pengguna menjawab pertanyaan otomatis. Yang berikutnya peran kecerdasan artifisial dalam komunikasi. Oke, ini contohnya. Coba sekarang kita coba membuka ChatGPT. Udah bisa? Oke, yang udah bisa nih ketik ini. Coba kamu ketik nih. Apa sejarah Candi Borobudur? Jadi udah keluar ya. Bisa? Ya enggak apa-apa. Sekarang itu kan yang bentuknya teks, sekarang gambar. Sudah gambar. Ini bisa. Nah, tuh bisa ada gambar ya. Belum ya? Oke, setelah itu nanti ya itu namanya chatbox sederhana. Jadi input yang kamu kasih ke dia ini maka menghasilkan output. Ya, output itu keluarannya. Ya, apa yang kamu tulis maka dia akan keluarkan yang kamu tulis. Ya. Oke, perhatikan. Perangkat kecerdasan artifisial berbasis input. Nah, data yang kamu masukkan, ya, KA menerima data bentuk teks, gambar, suara, dokumen, ataupun sensor. Contoh chatbox menerima pertanyaan teks. Kemudian diproses, KA menganalisis data yang menggunakan algoritma tadi, menggunakan namanya machine learning. Dia membaca apa sih yang dia minta nih, yang kamu minta, maka dia akan proses. Dia ambil dari inputan orang lain. Ya, dia ini belajar dari kita. Ya, kita cari Borobudur, dia belajar nih. Dia belajar, kita minta gambarnya, dia belajar lagi dia. Nah, dia terus belajar dari apa yang kita input. Ya, dia akan memperbaiki kesalahan yang dari kita input. Ya. Dalam proses ini contohnya juga kembali pertanyaan dengan database. Dia nyari nih, dia punya database dan penyimpanan dia letaknya. Cari dia dulu, dia mencari data yang kita tadi ada nggak di database dia. Nah, kalau ada, dia keluarkan. Oh ini. Nah. Misalnya kalau tidak ada, dia kadang-kadang dia keluarkan sembarangan. Ya, yang belum dia bisa pelajari dia keluar sembarangan. Makanya kadang dia melakukan kesalahan. Kalau database-nya kosong. Kemudian data keluaran ya, KA memberikan respon bentuk teks, suara, gambar ataupun tindakan otomatis. Contoh sih memberikan jawaban teks tadi yang kita minta. Ya, itu contohnya. Jadi apa yang kita masukkan itu yang dikeluari, yang dia berikan. Ya, dia minta nanti. Nah ini prosesnya ya. Data yang kita masukkan. Kemudian prosedur di sini dia membaca, keluar dia, maka dia tahu ini format
Ini paling belief factor, paling kemudian keluarnya ini karakter itu wortel. Nah, dia baca karena dia punya database ini. Jadi kalau dia tidak punya ini, dia hanya nyimpan buah lain, maka dia keluarnya nanti tidak tahu dia ini buah apa. Nah, dari mana database ini? Dari yang kita input. Karena yang menggunakan AI ini kan bukan hanya kita, seluruhnya, seluruh orang bebas. Ya. Semakin banyak kita minta, kita input, semakin banyak juga database yang terdapat di AI tersebut. Ya, paham ya? Jadi AI ini tergantung dari kita. Jadi kita gunakan yang bijak. Ya. Jangan sampai kita menggunakannya dengan tidak bijak. Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pangkat KA banyak yang dipakai dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang lebih profesional. Tadi kemarin saya dikirim ke Jakarta selama 3 hari untuk pembelajaran. Nanti kita akan mendapatkan layar interaktif. Pembelajarannya lebih interaktif, ada game, ada pembelajaran. Jadi tidak perlu pakai laptop dulu lagi, tinggal main di sini, tinggal tekan. Kemudian pensuntingan teks otomatis ya, alat batu negatif tulisan. Nanti yang di smartboard tadi juga bagus ya. Tulisnya jelek nanti dia bisa terjemah jadi bagus. Kemudian tulisan huruf Arab di Al-Quran itu dia bisa nanti jadi bagus. Jelek dia bisa otomatis. Ya. Kemudian ini tadi asisten chatbot virtual untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya tanya halo Google, prediksi cuaca hari ini, akan jawab nih hari ini akan hujan jam sekian, itu namanya tadi ini. Chatbot kita berbicara dengan AI ya. Kemudian desain digital ya. Contohnya apa? Setelah itu nanti kita coba buat menggunakan script. Kita mencoba komunikasi dengan script, mengarahkan script itu bisa bergerak kiri kanan, bisa melompat. Ya. Silakan ikuti blok kode dari saya ya, blok kode yang kita ikuti. Sekarang buka Google-nya, ketik script. Yang sebenarnya terjadi bagi Anda waktu kita ngobrol sama teknologi. Hari ini kita bakal kupas tuntas keajaiban itu. Yuk kita mulai. Pernah kan kita nanya ke asisten di HP dan jawabannya langsung ada. Rasanya kayak sulap ya kan? Padahal sebenarnya ada rahasia yang simpel banget di baliknya. Dan itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Mari kita lihat di mana aja sih kita ketemu sama kecerdasan artifisial atau AI di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bakal kaget loh, ternyata kita udah sering banget interaksi sama AI. Nah, yang paling seru itu, semua teknologi yang ada di tabel ini kemungkinan besar udah ada di kantong kalian sekarang. Mulai dari chatbot buat bantu tugas, asisten virtual yang ngatur jadwal, sampai penerjemah instan. AI itu bukan lagi teknologi masa depan, tapi udah jadi asisten kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Di mana sih semua alat canggih tadi bisa bekerja? Ternyata di balik semua kerumitan itu ada sebuah logika dasar yang sebenarnya sederhana banget. Input, proses, output. Cuma 3 kata ini. Ini adalah kunci dari segalanya. Kita kasih perintah, AI mikir, terus AI kasih hasil. Prinsip ini berlaku untuk semua sistem AI loh, dari yang paling simpel sampai yang paling rumit sekalipun. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. AI itu nggak bisa baca pikiran kita. Kalau kita mau hasil yang luar biasa, kita juga harus kasih perintah yang luar biasa jelas. Ibaratnya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar, kualitas yang masuk, kualitas juga yang keluar. Simple. Terus, gimana caranya ngasih input yang berkualitas itu? Nah, ada satu kerangka yang gampang banget buat diikuti. Namanya create. Anggap aja ini kayak kita lagi ngasih resep super detail kopi. Kita nggak cuma bilang bikinin kue, tapi kita tentuin perannya, C, jadilah kopi pastry. Jelasin permintaannya, R, kasih contohnya, E, kita penyesuaian gaya, A, tentuin format outputnya, P, dan kasih detail tambahan, E. Makin detail resep dari kita, hasilnya bakal makin enak. Nah, ini contoh yang pas banget. Di satu sisi, kita punya AI yang siap bantu, tapi dia bingung kita maunya apa. Di sisi lain, kita punya ide di kepala kita, liburan, sejarah, atau jadwal. Kalau inpunya nggak jelas, ya AI cuma bisa kasih jawaban seadanya.
Tapi, coba kalau kita ubah perintahnya jadi lebih spesifik. Misalnya, berpindahlah sebagai pemandu wisata dan jelaskan sejarah Candi Borobudur. Wih, hasilnya bakal jauh lebih kaya dan bermanfaat. Oke, kita udah tahu cara ngasih perintah. Tapi, gimana caranya AI bisa paham sama perintah kita? Coba deh bayangin, AI itu punya semacam topi seleksi. Kayak di Harry Potter gitu, yang tugasnya ngomongin informasi. Nah, proses ini namanya klasifikasi. Gampangnya gini, kita itu ngajarin AI buat mengenalin pola dan ngelompokin sesuatu. Sama persis kayak kita belajar bedain mana kucing dan mana anjing, AI juga belajar bedain mana email spam dan mana email penting. Biar makin kebayang, yuk kita coba main-main sedikit. Kita ceritanya mau jadi guru buat sebuah AI. Dan pelajaran hari ini adalah kuda mana yang bakal menggigit. Langkah pertama kita kasih dia contekan. Kita kasih lihat banyak banget gambar kuda, ya kita kasih label. Yang ini menggigit, yang ini enggak. Dari situ, AI mulai nyari-nyari pola. Apa ya kesamaan dari semua kuda yang menggigit ini? Dari contekan tadi, AI mulai membangun logikanya sendiri. Dia bikin semacam daftar periksa. Oke, kalau mulutnya terbuka dan matanya melotot, wah kemungkinan besar ini masuk kategori menggigit. Dia bikin aturannya sendiri dari data yang kita kasih. Sekarang, coba bayangin saya kasih kalian gambar kuda yang baru. Kalian pasti bakal ngelakuin hal yang persis sama kayak AI tadi. Kalian bakal nerapin aturan yang baru aja kita buat. Kalian cek mulutnya, cek matanya, terus bikin keputusan menggigit atau tidak menggigit. Nah, proses mental inilah, proses klasifikasi inilah yang terus-terusan dilakuin AI setiap kali dia menerima informasi baru. Oke, kita lanjut lagi yuk. Dan kita lihat di mana prinsip dasar input dan klasifikasi tadi diterapin di berbagai alat yang keren banget dan praktis. Soalnya ini bukan cuma soal chatbot aja loh. Prinsip yang sama ini berlaku di mana-mana. Di dunia pendidikan, AI bisa mengklasifikasikan gaya belajar kita buat menyesuaikan materi. Buat kerjaan, dia bisa mengoreksi email kita biar lebih profesional. Bahkan di dunia seni, dia bisa membuat tulisan kita jadi sebuah gambar. Kemungkinannya tidak terbatas dan kuncinya selalu sama, komunikasi yang efektif. Coba deh perhatiin betapa spesifiknya perintah ini. Ini contoh input yang bagus. Oke ya, jadi dari video tadi, AI itu tergantung input kita ya, sekali lagi ya input. Oh input, semakin detail kita membuat inputnya, maka semakin detail yang dia keluarkan. Simpelnya, kamu inputnya buruk, hal-hal yang buruk, maka keluar juga hal yang buruk. Makanya kamu input harus hal yang positif, yang membantu ya, membantu dalam pembelajaran. Jadi silakan ketikkan sketch, udah nggak sketch. Oke ya, udah gini belum? Udah nyampe sketch? Buat. Sudah, yang itu. Ini ganti. Push. Buka di sini. Dari mantap. Ketik di sini. Oke, yang dapat untuk ini. When bisa nanti. Nah, sekarang kasih kode ya. Kasih kode bangkoknya dulu nih. Ikutin.
Ini. Kamu yang 13 angkat. Maka ada. Nih, buat press. Ada bisa ikut ini. When, pick, forever, if. Nah, dari sini. Udah belajar kemarin script. Ini dong, keren. Kemarin pakai sendiri. Oke, kemarin pakai wifi-nya sendiri. Udah bisa dong? Kembali kayaknya itu. Oh ya, itu forever. Nanti kita dalami lagi. Oh, udah bisa tes dulu mangkoknya bisa gerak ya. Ini namanya juga perintah ya. Perintah kita untuk merintahkan sini. Si mangkok ini bergerak. Ya. Oke, yang mau Bapak lihat. Oke, kayaknya itu di dalam ini, dalam forever. Digeser sedikit. Keluarkan. Nah, ini yang ada segitiga nih. Ini gitu. Putih. Masuk tuh. Nah. Udah terus? Oke. Mulai coba. Udah bisa gerak? Nah, ini gerak. Untuk boleh aja. Udah bisa gerak? Min 10 ya ini ya. Min 10. Min 10. Ini. Nah, min 10. Oke, kalau bisa coba. Bendera hijau. Geser. Nah, matikan dulu. Matikan kameranya. Hidupin lagi. Nah, udah bisa kan? Di atasnya left arrow, bawahnya ring arrow ya. Berarti kiri dan kanan. Berarti ketika tombol panah kanan ditekan, maka ini lari ke sini. Ketika panah kiri ditekan, maka dia lari ke sini. Nah, udah ya mantap ya. Itu yang bisa apa? Sekarang kita ke bagian apa lagi? Ini apelnya ya. Ini agak panjang, ini agak panjang. Nah, kelihatan? When ini set skornya masih 0. Sudah mulai skor masih 0 ya. Setelah apelnya jatuh nanti ke mangkoknya, maka apel skornya bertambah 1. Maka setelah nanti kalau dihidupkan, kita jalankan, maka seperti ini. Nanti kecepatannya bisa kita atur. Ini dia
Dan bisa? Oke, bisa ya? Bisa? Yang lain gagal atau apa? Kita pelajari lagi. Ketemu mungkin berikut lagi kalau ada kan? Begini lagi. Ya, benar berhasil. Si Glenn ya. Dengan si Manyadi. Ya. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Sudah selesai kita. Tolong di close. Dimatikan. Dikeluarkan. Langsung dimatikan. Tutup ya. Ya, jadi untuk hari ini materi kita sampai ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya ya. Tadi adalah contoh chatbot ya. Kita tadi GPT, Gemini, ada si Pipit, apa gitu, Siri, apa lagi? Ada Google Chrome. Tadi masih sangat banyak sekali bisa dikembangkan ya. Bisa kita buat ada dipakainya, buat apelnya banyak atau makin cepat ya. Tentu dibuat skor, buat darah, dan bisa dikonversikan atau dibuat jadi aplikasi dia. Ya. Jadi aplikasi Android bisa. Ya. Jadi ini ada yang saya tanyakan. Bagaimana sekarang mempelajari ini? Tapi nanti kalau menggunakan AI harus bijak. Oke, ada yang ditanyakan kadang? Ya, sebelum kita akhiri silakan Andre pemimpin doa dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang.